Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa amatahu fa akbarah. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Al-Quran luar biasa begitu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi yang namanya pengenalan kepada yang hakikat tentang alam semesta, tentang apapun itu. Sampai Allah begitu murkanya. Bagi yang Sunni ini dikatakan adalah dia Muhammad yang berpaling dan berbuka masam kepada seorang buta yang meminta pengajaran kepadanya. Bagi yang Syiah ini adalah Abu Bakar yang berpaling dan berbuka masam yang meminta pengajaran kepadanya. Sekali lagi di sini tidak penting siapa-siapa, itu tidak penting. Mau dia Muhammad, mau dia Abu Bakar, itu tidak penting. Dan tidak menjadi alasan bagi kalian untuk memenggal kepala saudara kalian sendiri karena kebodohan yang sangat fatal seperti itu. Ayat-ayat Allah itu bukan ayat-ayat untuk berperang, apalagi membunuh. Ayat-ayat Allah itu untuk mendamaikan dunia sebagai rahmatan lil alamin. Sekali lagi itu yang ditekankan di sini. Begitu murkanya sampai kalau benar dia adalah Rasulullah, sampai hilang. Engkau, aku, anta. Allah mengatakan ini, tidak pernah Allah mengatakan anta kepada Rasulullah. Selalu sebagai kekasih, sebagai hamba. Senantiasa Allah mengatakan kepada Muhammad. Kalau bagi yang Syiah mempercayai ini adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang berpaling dan berbuka masam, karena ada pikiran percuma diberi pengetahuan, mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa, finansial tidak ada, kekayaan tidak ada, hanya ngerepotin. Lebih baik cepat Islamkan itu pembesar-pembesar Quraisy. Kalau pembesar-pembesar kafir Quraisy itu sudah diislamkan, ini yang remeh-temeh ini di mata entah Muhammad atau di mata Abu Bakar ini, gampang lah pasti akan masuk Islam. Dan sekali lagi, Allah tidak berkurang kehormatannya meskipun seluruh manusia kafir, seluruh manusia tersesat. Allah tidak butuh sujud manusia, Allah tidak butuh zikir manusia. Mereka yang membutuhkannya. Allah ingatkan lagi itu kepada Muhammad, Allah ingatkan lagi itu kepada Abu Bakar. Kalau bagian Syiah nggak perlu dipikirin. Pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat bangsat itu nggak perlu diislamkan. Yang perlu kau lakukan adalah yang di hadapanmu ini, yang meminta pengajaran. Yang mungkin hatinya dulu seperti Umar ketika mendengar Al-Quran, cengengnya kayak banci, langsung menangis. Takut kepada Allah, ingin memuliakan dirinya, ingin mendidikan dirinya, ingin mensucikan dirinya. Itu yang penting di hadapanmu. Allah tidak bertambah kehormatannya ketika seluruh manusia masuk Islam, tidak. Dia kokoh di arsy-Nya. Apa yang hak untuk kau ajarkan, itu yang Allah maksud. Jangan bersikap licik. Tidak ada tempat kelicikan di Islam. Makanya ketika Ali disuruh untuk berperang kepada Muawiyah, tidak. Aku tidak seperti Muawiyah menghalalkan segala cara, tidak. Aku diajarkan Rasulullah untuk mengikuti jalannya. Jangan kau sakiti itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Abu Sufyan. Maka keturunannya pun tidak akan pernah aku sakiti sampai kapanpun, kecuali dia menantang berperang untuk aku. Diingatkan kembali, hai engkau dari setetes mani yang menjijikan. Dan ketika engkau melihat mani, boro-boro engkau hargai itu mani. Engkau elap dengan tisu, engkau siram dengan air.
buru-buru untuk pergi. Dan ketika engkau menjadi manusia, Allah beri banyak rahmat kepadamu, kecerdasanmu, kepintaranmu, ketampananmu, kecantikanmu. Lalu kau merasa pongah, merasa sombong, bahwa segala yang kau miliki itu hanya untuk mereka yang kaya-kaya, yang tinggi-tinggi. Sementara yang miskin-miskin, yang gelandangan-gelandangan itu tidak berhak untuk mendapat ilmu darimu. Oh, sangat murka Allah. Apalagi kau seorang Nabi Muhammad. Apalagi kau sahabat Rasul Abu Bakar. Sangat murka. Sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan levelnya sama dengan tingkatan pelacur yang menjajakan tubuhnya. Bagi mereka guru-guru, ulama-ulama, mungkin ustadz-ustadz yang hanya ingin mengajarkan kepada mereka yang kaya, kalangan artis, kalangan pejabat. Karena ingin cepat-cepat mulia. Mungkin di dalam hatinya ada benar niat baik. Kalau aku mendakwakan kepada orang kaya, nanti dia memberi aku 100 juta. 100 juta ini mungkin bisa aku pakai buat fakir miskin, buat apapun. Nggak apa-apa, baik. Namun ketika ada orang yang tidak memiliki kekayaan meminta ilmu darimu, kau harus berikan. Karena itu dari Allah. Itu adab. Maka di dalam fakultas agama Islam itu ada nama fakultas adab. Fakultas adab, sopan, kesantunan Islam itu ada, beda dengan yang lain. Allah menjanjikan ketika engkau diciptakan dari setetes mani yang menjijikan itu, aku mudahkan jalanmu untuk menujuku. Dan kalau kamu tersesat, aku mudahkan juga 2 kali lebih cepat, malah enak kau kalau mau tersesat gampang. Lalu kemudian kau aku matikan dan dikuburkan. Lalu di ayat berikutnya, jika aku menghendaki, kau akan kubangkitkan kembali di alam barzah itu. Dengan segala amal perbuatanmu, amal solehmu. Dengan segala sifat baikmu, dengan segala sifat licikmu, dengan segala sifat kedengkianmu. Kita sudah bahas itu bagi mereka yang para pendengki. Bagaimana hidupnya di alam barzah. Luar biasa menderita. Untuk melihat jari di depan matanya saja tidak bisa, gelap. Di alam barzah itu para pendengki yang tidak suka melihat Rasulullah tersenyum bersama keluarganya, para sahabatnya. Selalu 1x24 jam itu bagaimana Rasulullah itu meninggal buru-buru, itu yang ada di pikiran Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawan, mengganggu hegemoni penyembahan berhala. Sekali lagi Allah mentakdirkan manusia untuk masuk surga ya. Allah sekali-sekali tidak mentakdirkan manusia untuk masuk neraka. Ini yang harus dipahami untuk bagi mereka yang ingin memahami kuliah. Tidak sekali-sekali Allah itu ingin tubuhmu itu terbakar di neraka, tidak. Ketika engkau terbakar di neraka itu atas pilihanmu sendiri, atas perbuatanmu sendiri, atas apa yang engkau yakini sendiri. Namun ketika engkau masuk surga, kau tidak punya hak itu atasmu, itu atas izin Allah. Makanya ketika engkau mempunyai ilmu, kau tidak punya hak untuk sombong. Manusia itu maksudnya Allah. Tidak punya hak untuk sombong. Itu dari aku. Apalagi sampai kau perjualbelikan seperti pelacur. Apalagi sampai kau kasta-kastakan. Seminar-seminar, rapat-rapat luar biasa itu. Dengan biaya yang sangat tinggi. Padahal ilmunya cetek. Cetek luar biasa. Bagaimana tidak cetek? Misinya itu untuk mengejar dunia sangat cetek. Seperti Imam Ali katakan, seperti bersin kambing yang mereka kejar, bersin kambing. Dunia itu bersin kambing, tapi mereka jilat. Mereka luluh
makan dan berlomba-lomba. Itu luar biasanya. Makanya kata Imam Ali, bodoh itu haram manusia. Jangan sampai kau bodoh. Alhamdulillahirabbil alamin.